Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik anak-anak, siswa-siswi kelas 4 SDI Al-Falah 2 pagi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita, masih tentang hukum bacaan izhar. Dan hari ini Bapak akan memberi materi tentang contoh-contoh hukum bacaan izhar di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Namun, Bapak tidak seperti biasa mencatat bahasa Arab dengan artinya yang ada seperti di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Hanya saja Bapak memberikan dengan membuat rangkuman. Karena kalau ditulis metodenya seperti yang kemarin, ini terlalu panjang. Jadi Bapak hanya merangkum contoh-contoh hukum bacaan izhar di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini. Baik, mari kita masuk kepada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kemarin kita sudah mengetahui jumlah huruf izhar, ya. Jumlah huruf izhar ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang keenam kha. Sekarang kita akan lihat contoh masing-masing daripada huruf-huruf izhar tersebut. Yang pertama huruf hamzah. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah. Kita lihat contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah. Di sini ada contoh yang terdiri dari 2 kata dan ada yang terdiri dari 1 kata. Baik, nanti Bapak jelaskan. Kita lihat dulu contohnya. Yang pertama, bacanya man amana. Bapak ulang, man amana. Yang kedua, Rasulun aminun. Rasulun aminun. Yang ketiga, yan auna. Yan auna. Nah, seperti yang kita ketahui juga kemarin, izhar itu artinya menurut bahasa jelas. Jadi ketika kita membaca kalimat yang mengandung hukum bacaan izhar, maka dibacanya yaitu dengan cara dibaca jelas, tidak menggunakan dengung. Jadi yang dibacanya jelas itu adalah nun sukun atau tanwinnya. Tanwin itu an, in, un, fathatain, kasrotain, domatain. Yang dibaca jelas itu Bapak ulangi adalah nun sukun atau tanwinnya. Jadi dibaca jelas atau tidak ada dengung. Kemarin kita sudah lewati itu. Nah, kita lihat sekarang contohnya lagi. Ini ada contoh izhar pada huruf hamzah yang terdiri dari 2 kata dan yang terdiri dari 1 kata. Kita lihat yang terdiri dari 2 kata. Man amana. Ini antara nun sukun dengan huruf hamzahnya terdiri dari 2 kata. Yang pertama man. Di sini ada nun sukun. Dan yang kedua amana. Atau kata yang kedua yaitu amana. Di sini ada huruf hamzah. Maka man amana ini adalah contoh huruf izhar nun sukun bertemu hamzah pada 2 kata. Baik, contoh yang kedua, Rasulun aminun. Ini juga contoh tanwin bertemu hamzah pada 2 kata. Kita lihat Rasulun 1 kata dan di sini ada tanwin. Aminun 1 kata yang lain. Di sini ada hamzah. Jadi yang digaris bawahi ini adalah contoh izharnya. Kalau yang pertama nun sukun bertemu hamzah, kalau yang kedua tanwin bertemu hamzah.
Ya, ini contoh yang digarisbawahi ya adalah contoh izharnya. Yang ketiga, yan auna. Yan auna. Ini contoh izhar nun sukun bertemu hamzah, tapi dalam satu kata. Yan auna ini satu kata. Antara nun sukun dan hamzahnya bertemu dalam satu kata. Kalau yang tadi pertama dan kedua ini antara nun sukun dan hamzah atau antara tanwin dan hamzahnya terdiri dari dua kata. Nah, ini semuanya ketiga-tiganya ini disebut contoh izhar. Ya, contoh izhar dari huruf hamzah. Baik, selanjutnya contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf H. Contoh izhar nun sukun atau tanwin bertemu huruf H. Baik, coba kita lihat yang pertama bacanya in huwa. Bapak ulang, in huwa. Yang kedua jurufin harin. Jurufin harin. Yang ketiga yanhauna. Yanhauna. Ya. Sekarang contoh izhar dari huruf H, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf H. Kita lihat lagi satu demi satu. Pada contoh yang pertama ini in huwa. Ini seperti biasa yang digarisbawahi merupakan contoh izharnya, yaitu antara nun sukun. Nun sukun itu artinya nun yang berharokat sukun bertemu huruf H dalam dua kata kalau yang ini. Ya, contoh yang pertama antara nun sukun dan H-nya ini terdiri dari dua kata. In satu kata, huwa satu kata yang lain. Baik. Contoh yang kedua, jurufin harin. Ini juga contoh tanwin bertemu H dalam dua kata. Ini yang digarisbawahi adalah contoh izharnya, yaitu tanwin bertemu huruf H. Tanwin itu fathatain, kasrotain, atau domatain disebut tanwin. Nah, di sini kasrotain. Jadi tanwin bertemu H. Dan di sini antara tanwin dengan huruf H-nya terdiri dari dua kata juga. Jurufin satu kata, harin satu kata yang lain. Nah, ini namanya contoh izhar, yaitu antara tanwin bertemu dengan huruf H. Dibaca jelas, jurufin harin. Tidak boleh dengan dengung. Tidak boleh jurufin harin, itu tidak boleh. Baik, contoh yang ketiga masih berkaitan contoh nun sukun atau tanwin bertemu H. Yang ketiga yanhauna. Yanhauna. Nah, di sini yang digarisbawahi seperti biasa adalah contoh izharnya. Namun di sini antara nun sukun dengan H-nya terdiri dari satu kata. Yanhauna ini satu kata. Nah, di sini ada nun sukun bertemu huruf H dalam satu kata. Nah, ini juga namanya contoh-contoh hukum bacaan izhar, ya. Antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan H. Yang ketiga, contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain, ya. Kita lihat satu demi satu. Min ilmin. Min ilmin. Yang kedua, sami'un alim. Yang ketiga, yan'iqu. Yan'iqu. Nah, sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa contoh-contoh ini ada yang terdiri dari dua kata dan ada yang terdiri dari satu kata. Maksudnya seperti apa? Yang terdiri dari dua kata adalah antara nun sukun atau tanwinnya bertemu huruf-huruf izharnya itu terdiri dari dua kata. Kalau yang terdiri dari satu kata maksudnya adalah antara nun sukun atau tanwinnya bertemu salah satu huruf izharnya dalam satu kata.
Maksudnya seperti itu ya. Kita lihat contoh yang pertama. Min ilmin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain dalam dua kata. Nah, makanya kita garis bawah ini. Ini contoh izharnya. Ya, antara nun sukun bertemu ain dalam dua kata. Makanya dibacanya jelas. Min ilmin. Tidak boleh min ilmin. Enggak boleh. Sebagus apapun bacaan atau suara seseorang atau qori, tetapi kalau membacanya salah, maka itu tetap salah dan tidak dibenarkan. Walaupun dengan lagu yang indah, min ilmin, itu kan enak kedengarannya ya, tetapi itu adalah bacaan yang salah, seharusnya tidak didengungkan, langsung dibacanya jelas, min ilmin, seperti itu. Yang kedua, sami'un alim. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain dalam dua kata. Sami'un alim. Nah, ini kita garis bawahi lagi. Antara tanwin dengan ain ini terdiri dari dua kata. Sami'un satu kata, alimun satu kata yang lain. Baik, yang ketiga yan'iqu. Yan'iqu. Nah, ini kita garis bawahi juga karena ada nun sukun bertemu ain. Ini disebut contoh izharnya. Kita lihat antara nun sukun dengan ainnya ini bertemu dalam satu kata. Yan'iqu itu satu kata. Nah, ini contoh izharnya antara nun sukun bertemu huruf ain. Yang keempat, huruf izhar yang keempat, contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Ya, huruf ha, huruf izhar yang keempat. Mana kita lihat satu demi satu. Yang pertama contohnya adalah min hasanatin. Min hasanatin. Yang kedua, alimun hakim. Yang ketiga, yanhituna. Yanhituna. Nah, penjelasannya pun sama seperti penjelasan-penjelasan di atas. Yang pertama dan yang kedua ini adalah contoh izhar nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha dalam dua kata. Min satu kata, hasanatin satu kata yang lain. Alimun satu kata, hakimun satu kata yang lain. Sedangkan contoh yang ketiganya ini adalah contoh nun sukun bertemu huruf ha dalam satu kata. Dibaca yanhituna. Ya, yanhituna. Nah, jadi Bapak tidak mengulangi secara detail lagi, tinggal nanti kalian ulang-ulangi saja video ini. Kita lanjut kepada huruf izhar yang kelima, yaitu huruf ghain. Contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ghain, ya. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf ghain. Mana kita lihat satu demi satu contohnya. Yang pertama, min ghillin. Min ghillin. Yang kedua, azizun ghafurun. Azizun ghafur. Yang ketiga, fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Nah, sama seperti penjelasan-penjelasan di atas. Contoh yang pertama dan kedua ini antara nun sukun atau tanwinnya ini bertemu huruf ghain dalam dua kata. Sedangkan contoh yang ketiga ini antara nun sukun dengan ghainnya terdiri dari satu kata dan dibacanya sama, yaitu jelas, tidak boleh dengung. Contoh huruf izhar yang terakhir yaitu huruf kha. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf kha. Mana contohnya kita lihat. Yang pertama, min khairin. Min khairin. Yang kedua,
qaumun khasimun. Yang ketiga, wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Nah, sama juga penjelasannya seperti yang tadi. Antara contoh yang pertama dan kedua ini, antara nun sukun atau tanwin bertemu huruf kho-nya ini dalam dua kata. Ya. Sedangkan yang ketiga, antara nun sukun dengan kho-nya ini terdiri dari satu kata. Nah, anak-anak, intinya itu ketika nanti kalian bertemu satu ayat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalian lihat apakah ada nun sukun atau tanwin, terus apakah ada huruf-huruf izhar setelahnya. Nah, bila ada antara nun sukun bertemu salah satu huruf izhar, misalkan ini kho, ya berarti kalimat ini disebut hukum bacaannya adalah hukum bacaan izhar, ya. Antara nun sukun bertemu kho berarti kalimat ini disebut hukum bacaan izhar. Atau ada tanwin bertemu salah satu huruf izhar. Tanwin itu tadi Bapak sudah jelaskan, fathatain, kasrotain, dommatain, bertemu salah satu huruf izhar, maka kalimat tersebut disebut hukum bacaannya adalah hukum bacaan izhar. Nah, sampai di sini. Nanti kalau kurang paham, kalian boleh tanyakan melalui WhatsApp ke nomor Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.